orang Yahudi yang paling benci dengan Islam. Rajanya Yahudi punya benteng dan pengikutnya ribuan orang. Dan dia tinggal di dalam benteng ini, Bapak Ibu sekalian. Benteng ini ada peternakan, ada perkebunan, semua suku dia tinggal di dalam. Dan benteng itu bisa menampung kurang lebih 1000 sampai 1500 orang. Besar sekali. Dan kalau dikepung benteng itu, bisa bertahan dengan makanan, hewan ternak yang ada di dalam itu, minuman, persiapan sumur mereka ada di dalam itu bisa bertahan sampai 45 sampai 60 hari. Jadi musuhnya bisa kehabisan makanan, mereka masih bisa tidak menyerah. Sampai seperti itu. Abu Rafi ini punya sifat buruk, orang Yahudi. Setiap kali dia mendengar ada orang yang mau menyerang Nabi SAW, mau menyerang Madinah, ada penyair yang mau menghina Nabi SAW, ada penari yang sengaja menghina-hina Islam, semua disupport dengan dana. Kasih hadiah, kasih unta, kasih emas, disupport semua. Jadi dia nggak terjun melawan Nabi SAW langsung, tapi dia support dari belakang. Dan ini lebih berbahaya karena dia satu tapi dia gerakkan sekian ratus orang untuk menyerang Islam dengan berbagai macam kelebihan yang mereka miliki. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari waktu habis sholat sama para sahabatnya, siapa di antara kalian yang bisa membunuh Abu Rafi untukku? Maka seorang sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abi Atiq ini terkenal sahabat yang pemberani. Jadi di medan perang itu biasanya, di prajurit-prajurit perang itu ada memang prajurit yang selalu ditaruh di depan. Memang ini prajurit disuruh apa saja siap. Langsung nyerang musuh, langsung melawan. Pokoknya dia nggak mau tahu, dia sudah tahu untuk dipakai tenaganya perang. Ada prajurit yang di belakang, atur strategi, ada pimpinan, ada ahli panah dari jarak jauh. Kalau kita sekarang sniper, jadi di medan perang itu memang ada beberapa strategi yang ditaruh. Abdullah bin Abi Atiq ini salah satu ujung tombaknya Nabi SAW kalau di kancah peperangan, selalu di depan dan pemberani sekali, tanpa nawar, tanpa takut dia mengatakan, ya Rasulullah saya membunuh dia. Kata Nabi SAW, baiklah pergi saja, ajak beberapa temanmu, pergilah dia. Tapi dalam kisah ini tidak disebutkan tentang jarak antara Madinah dengan benteng Abu Rafi. Ringkas cerita, kayaknya tidak terlalu jauh karena pada hari itu juga Abdullah bin Abi Atiq dalam riwayat dikatakan sudah sampai di depan benteng. Lalu dia lihat benteng ini sulit sekali untuk ditembus karena benteng ini temboknya tinggi. Kalau zaman dulu tuh orang menghitung dengan kaki, 60 kaki, 50 kaki. Maka dia bilang, waktu saya tiba di sana, kata Abdullah radhiyallahu anhu, saya lihat benteng ini sangat kuat, kokoh, nggak bisa dinaikin, susah menembusnya. Dan ada pintu gerbang satu saja, itu pun penjaganya sangat ketat dan dia menghafal semua mukanya orang yang dalam benteng. Jadi kalau ada orang baru langsung ketahuan. Jadi jeli sekali gitu. Dia bilang kalau saya lihat kejadian tersebut nggak bisa. Teman-teman saya juga mengatakan kayaknya kita nggak bisa. Tunggu dulu, kita cari strategi nih. Teman-temannya bilang kita istirahat aja malam ini karena sudah malam. Besok aja deh, kata teman-temannya. Besok kita lihat bagaimana cara untuk bisa masuk. Kata Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu, silakan kalian istirahat. Saya ingin melihat. Siapa tahu ada celah. Subhanallah, dalam hadis Bukhari dikatakan pada malam itu tiba-tiba dengan hikmah Allah, untanya Abu Rafi hilang. Karena dia raja. Hampir satu benteng keluar bawa obor rame-rame. Yang perempuan, yang anak kecil, yang orang tua, yang laki-laki semua keluar bawa obor cari untanya Abu Rafi. Abdullah bin Abi Atiq mengatakan radhiyallahu anhu, waktu saya lihat itu saya gunakan sebagai kesempatan. Saya pun menyelip masuk di antara orang-orang, akhirnya penjaganya nggak kenal karena bukan individual gitu. Masuklah ke dalam benteng, dia bilang, lalu saya sembunyi di kandang keledai. Keledai ini termasuk hewan Bapak Ibu sekalian, kita biar tidur di sebelahnya, biar kita naik di atasnya. Kalau dia nggak mau ngomong, dia nggak ngomong. Hewan yang unik. Jadi kalau orang mau sembunyi di kandang keledai nggak bakal ketahuan. Dia nggak bergerak kalau ada orang di sebelahnya, ada apa, pokoknya dia tenang aja. Dia nggak terganggu sama sekali, tidak terusik. Makanya sampai diberikan perumpamaan bodoh itu diambil dari perumpamaan keledai. Karena biasa saja dia dibunuh, dia apa, dia serang, dia tetap diam aja. Dia nggak lari, nggak apa gitu. Tapi kalau dia teriak suaranya ribut. Allah mengatakan inna ankara aswati la sautul hamir. Suara yang paling buruk adalah suaranya keledai. Kalau dia teriak itu ribut. Dan kata Nabi SAW dalam hadis lain, kalau kalian mendengar gonggongan anjing dan teriakan keledai, maka beristiadalah dari syaitan karena mereka sedang melihat syaitan dan pengikutnya. Ringkas cerita, saya tidak bahas itu. Abdullah bin Atiq sembunyi di kandang keledai sampai semuanya sudah mulai masuk, penjaga juga sudah merasa aman, dicantol lah biasanya pintu gerbangnya, kemudian mereka pergi istirahat, merasa aman, tidak ada masalah. Abdullah radhiyallahu anhu ini lalu kemudian mendatangi pintu gerbang, mengganjalnya dengan sebuah batu waktu buka, jadi tidak terlalu kelihatan. Kemudian beliau melihat ternyata di benteng itu ada 2 lantai. Di lantai 2 itu bangunan dari batu-batu yang disusun,
itu ada kamar-kamar yang masih menyala obornya, dan ada satu kamar dan ada ucapan Abu Rafi, Abu Rafi, Abu Rafi, disebutkan nama. Maka dia mengatakan mungkin ini kamarnya Abu Rafi, dan di sebelahnya itu ada kamar-kamar yang disiapkan untuk penjaga-penjaganya Abu Rafi. Ringkas cerita, Abdullah mengatakan saya pun menunggu. Setelah semuanya masuk ke kamarnya masing-masing, tinggal Abu Rafi sendiri di kamar, saya naik ke atas. Dan zaman itu kebetulan di benteng, pintu-pintu mereka itu dari luar dipasangin cantolan, kayak kita mungkin zaman sekarang ada juga. Dari dalam juga ada cantolan, jadi dari luar bisa digembok, bisa dikunci. Zaman dulu sudah ada sistem itu. Lalu Abdullah mengatakan, lalu saya menutup semua dari luar, kamar-kamar di sebelah kamar Abu Rafi. Lalu saya pun masuk ke dalam kamarnya, tapi gelap. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, penulis kitab Fathul Bari dalam syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan Abdullah radhiyallahu anhu bin Abi Atiq ini terkenal penglihatannya tidak terlalu terang. Maka dia waktu itu gelap, tambah tidak lihat karena tidak ada cahaya. Maka dia menggunakan strategi sendirian nih. Dia mengatakan dia pakai suara, dia panggil Abu Rafi gitu dengan suara dia. Abu Rafi dengar suara ini asing. Dia bilang siapa? Kata Abdullah, begitu saya dengar ada suara dari satu sisi, maka saya pergi menyerang ke sana, lalu saya hantam dengan pedang saya, lalu saya lari lagi ke pintu. Karena di langit ada cahaya. Sebab saya tidak lihat apa-apa. Saya pikir Abu Rafi sudah meninggal dengan hantaman pedang saya. Ternyata Abu Rafi masih teriak-teriak kesakitan. Kata Abdullah, ini karena cerdasnya beliau ubah lagi strateginya. Dia ubah suaranya, dia mengatakan, saya ubah suara saya, mengatakan, kenapa Abu Rafi, ada apa? Abu Rafi sudah kesakitan bilang, ada orang yang mau bunuh saya. Kata Abdullah, begitu saya dengar lagi suara, saya datangin lagi, saya hantam lagi dengan pedang. Begitu dihantam dengan pedang, lalu saya lari ke pintu, ternyata Abu Rafi belum mati, masih teriak-teriak kesakitan. Maka Abdullah mengatakan, Allah, saya mengubah suara saya lagi yang ketiga kali. Kenapa Abu Rafi, ada apa gitu? Abu Rafi mengatakan, ada orang yang mau bunuh saya. Saya pun datang ke sana, lalu saya letakkan pedang saya di dadanya, lalu saya pastikan tertancap di dadanya, baru saya pergi. Ringkas cerita, dia bilang, saya pun keluar, tidak ada suara lagi Abu Rafi, dan orang sudah mulai ribut di benteng tersebut. Lalu saya buru-buru turun dari tangga. Karena saya buru-buru tidak melihat lagi anak-anak tangga itu, tiba-tiba saya jatuh dan tulang kering saya, betis beliau patah. Maka dia bilang, saya pun mengambil imamah saya, lalu saya ikat dan saya berjalan dengan satu kaki keluar dari benteng tersebut. Dia bilang, baru beberapa saat saya keluar, seluruh benteng itu sudah ribut, sudah berkumpul semua orang gitu. Dengan izin Allah dia selamat. Dia pun kumpul sama teman-temannya di sebuah hutan di depan benteng tersebut. Lalu teman-temannya bilang, ada apa dengan kau wahai Abdullah? Dia bilang, Allah sudah mematikan musuhnya. Lalu diceritakanlah begini, teman-temannya semua senang. Alhamdulillah kalau gitu. Kita lapor kepada Nabi SAW. Kata Abdullah, saya tidak pulang. Kalau kalian mau pulang, pulang. Saya mau pastikan sampai Abu Rafi benar-benar mati. Karena itu perintah Nabi SAW. Dan ini bukti bagaimana kesetiaan sahabat atas perintah Nabi yang juga pasti perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sangat penyayang. Tetapi kalau sudah ada orang yang sampai pada tingkat seperti ini, memang menyusahkan Islam, yang menyusahkan kaum muslimin, maka memang ada beberapa riwayat menjelaskan Nabi SAW suruh bunuh. Karena dia berbahaya, merusak Islam, tidak bisa ditembus, tidak bisa diapa-apain, dinasihatin juga nggak sampai nyampe, ya sudah. Maka yang terjadi adalah Abdullah pun besok pagi dia tunggu sampai matahari terbit. Tradisi orang-orang Yahudi, kalau pimpinan mereka mati, maka mereka menyampaikan di atas menara-menara benteng mereka bahwasanya si fulan mati, raja kami, maafkanlah kalau ada yang punya utang dan seterusnya. Seperti biasa kalau orang meninggal. Abdullah mengatakan, alhamdulillah kalau begitu sudah pasti Abu Rafi meninggal karena diiklannya Abu Rafi mati, maafkanlah kalau punya kesalahan. Abdullah pun pulang ke masjid Nabi SAW, bergabung sama teman-temannya tadi yang pulang duluan, lalu sama-sama masuk menyampaikannya, Rasulullah begini ceritanya. Maka Nabi SAW pun senang, mengatakan alhamdulillah. Lalu Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, tapi kaki saya patah. Kata Nabi SAW, ulurkan kakimu. Lalu diulurkan dan Nabi SAW sempat meludahi kaki beliau sambil berdoa dan mengusapnya. Begitu diusap, maka Abdullah bin Abi Atiq katakan, tiba-tiba saya loncat dengan sendiri spontan dan kaki saya sembuh. Dan ini ulama masukkan dalam mukjizat Nabi SAW dalam mengobati penyakit.